Jadi tanggal 30 kemarin saya kan diundang sama Asus untuk menghadiri launching ROG Store yang katanya terbesar di Indonesia yang lokasinya ada di Batam. Dan karena saya di Batam, jadi saya memanfaatkan waktu tersebut untuk beli iPhone di Batam. Karena kan katanya harganya di sana murah-murah. Apakah benar? Di video kali ini akan kita bahas. Jadi saya beli sebuah iPhone yang dibungkus kresek seperti ini. Saya tuh belinya kalau nggak salah di Lucky Plaza. Karena saya tanya sama Alfian dari Kudetek, katanya kalau yang HP second yang murah itu di Lucky Plaza. Cuman sayangnya saya nggak sempat ngajakin Alfian. Kalau misalkan saya ngajakin Alfian kan kayaknya bakalan lebih enak ya. Karena kan Alfian orang Batam, jadi saya bisa muter-muter di sana. Mungkin beliaunya kenal sama penjual yang di Batam. Cuman karena waktu saya sama flight itu mepet banget, jadi saya sempatkan untuk datang sendiri ke sana. Dan akhirnya saya beli sebuah iPhone XR warna merah yang hanya dibungkus kresek seperti ini, nggak ada boxnya. Terus nah ini ada notanya nih, jadi saya dikasih nota, mungkin nama tokonya ya ini ya, Lucky Star Mobile. Jadi saya belinya tanggal 1 dan harganya adalah 5.500.000 rupiah. Ini iPhone XR yang kapasitasnya 128 GB. Kalau dibilang murah-murah banget enggak sih ya, karena sebelum saya beli saya juga cek di marketplace. Jadi di marketplace itu ada yang 4,8 sampai 5 juta. Itu untuk yang kapasitas 64 GB dan yang 128 itu ya harganya mirip-mirip lah, 58, 6 juta, 55 pun juga ada. Cuman kalau misalkan beli barang second kan lebih enak kalau misalkan kita meriksa langsung ya. Dan ini saya periksa langsung, baterai health-nya juga aman. Ketika di sana ya aman. Tapi apakah ini sekarang aman juga? Yuk coba kita bahas. Jadi ini harganya 5,5 juta. Untuk Face ID sudah saya coba. Jadi Face ID-nya aman. Nah ya, lumayan cepet juga untuk Face ID-nya. Dan iPhone XR ini di launching sekitar 2018 dan untuk chipsetnya dia pakai A12, fabrikasinya 7 nanometer. Sekarang udah iPhone 13 keluaran 2021 pakai Bionic A15 dengan fabrikasinya 5 nanometer. Jadi umurnya iPhone XR ini sekitar ya 3 tahun lah. Dan untuk iPhone XR ini kalau saya cek di iBox yang ada di Shopee nggak ada ya, produknya nggak ada. Cuman kalau saya cek di penjual yang lain yang juga di marketplace Shopee, yang 64 GB itu harga barunya 8,3 juta dan kalau yang 128 GB harganya 9 juta. Bekasnya di Batam 5.500.000, tapi itu cuman HP-nya aja ya, kresek, nota, terus juga ada charger sebenarnya. Cuman saya taruh mana saya lupa, ada headset juga tuh. Ada earphone-nya juga sebenarnya yang bukan orinya, jadi OM gitu. Jadi dia pakai A12 kalau misalkan kita cek ini di AIDA ya. Untuk speed prosesornya itu dia ada di 2490 MHz. Dan untuk CPU core-nya dia ada 6 dan untuk GPU core-nya ada 4. Dan ini sebenarnya ketika beli dia masih pakai iOS 14. Cuman sudah saya update menjadi iOS 15. Jadi kalau misalkan ini kita masuk general about, nah ini ya software versionnya udah versi 15.1, udah yang paling baru. Jadi kalau misalkan kita slide seperti ini ada pilihan baru seperti untuk do not disturb-nya, kita bisa bagi ke fokus, kerja dan lain-lain. Terus juga kita bisa ada widget di sini ya, bisa kita atur untuk widgetnya. Nah, sekarang kita cobain dulu untuk kameranya deh. Apakah kameranya iPhone XR yang buatan Batam, bukan buatan ya, yang saya beli di Batam ini kameranya masih oke. Jujur saya juga belum cobain. Jadi langsung aja kita cobain untuk kamera selfie-nya dulu deh. Jadi kalau untuk kamera selfie-nya sih fine-fine aja ya. Karakter warnanya iPhone masih kerasa banget di sini dan untuk shutternya juga cepet, dipencet itu langsung processing kayak gitu. Dan XR ini dia nggak memiliki ultra wide karena cuma satu aja kameranya di belakang 12 megapiksel. Dan untuk kamera belakangnya kira-kira kualitasnya seperti inilah kalau untuk foto. Cuman walaupun nggak ada ultra wide-nya, menurut saya masih cukup nge-wide walaupun single kamera. Sekarang kita cobain untuk videonya kamera depan dulu. Oke, jadi ini adalah kamera depan dari iPhone XR yang versi Red, produk Red ya, yang dulu hype banget ketika pertama kali launching. Dan untuk mic-nya yang kalian dengarkan ini adalah mic internal dari iPhone XR. Wow, kalau untuk kamera depannya juga nggak ada masalah, masih karakter iPhone banget. Nggak ada delay dan noise-nya juga nggak ada, walaupun lighting-nya udah saya bikin ala-ala dramatis gitu. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Dan ini adalah kualitas kamera belakang dari iPhone XR di 1080p 60 fps. Ya, jadi 60 fps-nya seperti ini. Seharusnya sih lebih stabil dan nggak delay ya, nggak ada stutter karena ada di 60 fps.
Cuman coba jom, maju, terus panning, tilting, sakar miss. Nah seperti itu kualitasnya, dan kualitas mic-nya biasanya kamera belakang dan kamera depan itu agak beda suaranya. Lebih bagus kamera belakang. Tapi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana untuk suaranya. Dan kalau untuk kondisi fisiknya sendiri, kalau dilihat sama mata ya, gak ada kayak bekas pemakaian gitu. Entah kalau kalian tanya apakah casingnya diganti atau enggak, jujur saya nggak tahu gimana cara mengetahuinya, dan kalau saya cek pakai Trio Tools pun juga skornya itu 100%. Cuman sekarang skor Trio Tools itu bisa direkayasa, bisa dimanipulasi. Jadi jangan percaya juga sama Trio Tools. Tapi paling nggak dengan Trio Tools kita bisa ada satu layer lah untuk ngecek HP kalau misalkan kita pengen beli iPhone bekas. Karena kalau kita lihat dari casingnya ini atau dari permukaannya ini benar-benar nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Ini kotor aja di logo Apple-nya. Terus di bagian kanannya juga nggak ada bekas pemakaian. Nah di sini ada tombol power dan juga ada SIM tray. Nah katanya kalau kita beli iPhone bekas di Batam atau yang belum masuk peraturan IMEI itu kan SIM cardnya nggak bisa ya. Sekarang langsung aja kita cobain. Sebenarnya kemarin udah saya cobain dan bisa ketika di sana. Cuman saya juga nggak tahu orangnya itu ngeceknya pakai Telkomsel atau enggak. Karena katanya kalau misalkan udah pakai Telkomsel di kartu apapun itu pasti bisa. Nah sekarang saya pengen cobain pakai Telkomsel. Apakah SIM cardnya bisa terbaca, bisa keluar sinyalnya? Wah, no SIM card installed. Nah ini dia udah keluar ya setelah diupdate tadi, dan bisa Telkomsel pakai masker 4G. Karena memang untuk 10R belum 5G. iPhone 13 saya aja bisa 5G, tapi di Malang juga belum support 5G, jadi nggak kepake. Terus untuk di bagian bawahnya ini ada speaker, dan di sini ada segel dari orangnya ya. Biasanya ada garansi, kayak garansi toko gitulah. Dan kalau saya lihat di bautnya yang warna putih ini sih kayak pernah dibongkar ya. Karena biasanya untuk produknya Apple itu rapi. Ini kelihatan gak rapi banget. Jadi kayaknya pernah dibongkar. Terus di sebelah kiri, di sini ada volume up and down, dan untuk tombol silentnya ini juga lecet ya. Jadi warna merahnya itu kayak ngelupas dikit gitu. Di sini ada sinyal WiFi, di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita coba cek untuk A12-nya ini kalau misalkan digunakan di tahun 2021, apakah masih oke? Dan untuk Geekbench 5-nya, A12 ini untuk single core-nya dia dapat 1073, multicore-nya 1859. Coba kita compare ya dengan produk-produk Apple yang paling baru. Jadi yang jelas yang pertama adalah iPhone 13 Pro dengan single core-nya itu 1719. Sementara untuk iPhone XR ini dia ada di sini ya. Di atasnya iPhone 8 Plus dan di bawahnya iPhone XS. Ya, dengan skornya 1103. Kalau multicore-nya seharusnya sama juga sih ya. Di atasnya iPhone 8 Plus. Nah ini. Oh, dia di atasnya iPhone X kalau di multicore-nya, dan di bawahnya iPhone XS Max. Dan kalau di Antutu versi 9 khusus untuk iOS dia ada di skor 420.167. Dan kalau untuk rankingnya dia ada di ranking 29 ya, ini iPhone XR. Jadi dia di atasnya iPhone 8 Plus dan di bawahnya iPad Pro generasi kedua yang 10,5 inch. Tapi itu kan benchmark sintetis ya. Sekarang kita coba dulu untuk PUBG. Apakah dia masih bisa dapat settingan smooth extreme? Tapi seharusnya sih masih bisa banget ya. Jadi kalau untuk PUBG dia dapat settingannya bisa smooth extreme. Kalau misalkan kita tarik di XDR juga bisa XDR extreme. Ultra XD masih belum bisa ya. Jadi bentuknya ada di XDR extreme. Kita pakai smooth extreme aja, yang berarti dia bisa stabil di kisaran 60 fps. Dan sekarang kita juga akan coba untuk sensor gyronya. Cuman kalau iPhone XR harusnya ya responsif banget sih. Dan untuk speaker dia stereo, jadi di bawah ada, ini kalau misalnya saya tutup suaranya. Nah di atasnya masih kedengar suaranya. Jadi dia ada stereo untuk speakernya. Dan sekarang kita cobain untuk turun sebentar lah ya, sambil kita cobain untuk gyronya aja. Dan langsung kita tes nanti untuk ke Genshin Impact. Oke, jadi untuk gyronya responsif dan cepet banget seperti yang kalian lihat ini ya. Gak ada masalah. Dan untuk A12 ini kalau untuk PUBG sih masih oke-oke aja. Cuman tadi udah ketika saya tes pakai Antutu ya, untuk device-nya lumayan anget. Jadi A12 7 nanometernya lumayan anget ketika kita tes pakai Antutu. Kalau kita gunakan untuk main game cukup lama ya iPhone XR. Sebenarnya Tito, editor saya juga punya iPhone XR, dan kalau misalkan digunakan untuk bermain game cukup lama dia memang lumayan anget. Jadi sarannya sih pakai case ya, biar angetnya itu nggak terlalu mengganggu di tangan. Oke, jadi PUBG cukup. Sekarang kita coba untuk settingannya Genshin Impact. Oke, jadi kita udah ada di gamenya, dan sekarang settingannya saya coba paling mentok rata kanan ya, custom high dan 60 fps.
Dan apakah dia ada drop FPS, kita coba. Biasanya lari aja kalau misalkan, nah tuh ya udah ada drop tuh. Jadi kalau misalkan kita mentokan nggak kuat sih ya. Tuh ya ada drop lagi, kelihatan kan ya. Wah ini lighting saya reflect lagi. Nah ini sekalian ada musuh, kita cobain aja. Nah tuh ya ada drop tuh. Jadi kalau misalkan settingan rata kanan A12 ini di Genshin pun masih nge-lag. Dan device-nya lumayan hangat nih sekarang nih. Wah baterainya habis. Iya betulnya ngomongin baterai habis ini ya. Baterainya ini cepet banget habis untuk iPhone XR yang saya beli ini. Padahal untuk baterai health-nya masih oke lah. Masih di atas 90%. Aduh ini nge-lag sekali. Sebentar ya. Tuh ya jadi kelihatan kan ya. Dia drop banget FPS-nya. Jadi settingannya ya mungkin di low atau di medium lah. Biar kita bisa lebih nyaman mainnya. Dan ini pun juga lumayan hangat nih permukaan bagian belakangnya. Dan tadi kita ngomongin baterainya udah 20%. Padahal tadi baru saya cas itu udah 100%. Jadi kalau kita lihat di bagian baterai health-nya ini dia 92%. Dan kalau kalian lihat di histori pemakaian saya tadi, dia screen on time-nya cuma 4 jam 54 menit. Itu saya gunakan untuk benchmark Antutu, terus juga main download Genshin Impact, downloadin game-game. Itu cepet banget habisnya karena kapasitas baterainya iPhone XR ini nggak terlalu besar. Kapasitasnya cuma 3240 mAh. Dan kalau kalian perhatikan di Triu Tools-nya tadi di bagian layar walaupun skornya 100% tapi di bagian layar Triu Tools-nya minta dicek usernya sendiri deh kayak gimana. Jadi kalau misalkan layarnya putih, waduh di kamera nggak kelihatan lagi ya, kelihatan nggak ya? Kalau putih sih di kamera nggak terlalu kelihatan ya, cuman kalau di mata kelihatan. Dan kalau backgroundnya biru, nah ini agak kelihatan nih. Kalau kalian lihat kan ada kayak semacam garis hitam shadow gitu ya. Ini sebenarnya lurus sampai sini nih. Nah sampai sini. Jadi walaupun Triu Tools tadi dia bilangnya oke, cuman kalau dilihat mata ini kayaknya pernah diganti. Bahkan kalau kita lihat di bautnya yang bagian bawah ini juga nggak serapi milik Apple gitu ya cara membautnya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan kita ngomong banyak yang bilang oh beli elektronik di Batam lebih murah. Sebenarnya saya agak kurang setuju ya karena harganya pun juga nggak terlalu murah. Itu pun udah saya nego sampai habis. Kenanya 5,5 juta ini. Kalau misalkan kita beli di online ya harganya memang lebih mahal sedikit. Ada yang jual 5,8, ada yang jual 5,7, selisih ratusan ribu lah. Cuman banyak orang yang masih nggak suka beli online. Karena kenapa? Kalau misalkan kita beli online itu kita nggak bisa ngecek secara langsung. Biasanya banyak orang yang beli second atau peralatan elektronik karena dia bisa pegang device-nya, bisa ngecek-ngecek langsung di offline store-nya. Kebanyakan bakalan milih beli offline bukan online. Tapi online pun sekarang menurut saya udah oke lah ya. Karena baik di Tokopedia, Shopee, Lazada ataupun Bukalapak ada buyer protection-nya. Jadi kalau misalkan kita belum confirm pembelian kita, ya sellernya itu nggak bakal dapat duit dulu. Nah kita bisa manfaatkan waktu itu sekitar 2 atau 3 hari untuk cek-cekin HP-nya. Kalau misalkan memang nggak sesuai deskripsi dari penjualnya, kita bisa istilahnya kayak komplain lah dan uang kita bisa kembali. Itu kalau beli online. Dan kalaupun memang kalian ngotot pengen beli offline, saran saya ya sesuai dengan area masing-masing aja. Contohnya kalau misalkan saya ada di Malang ya seharusnya saya belinya di Malang Plaza atau offline store yang memang deket rumah saya. Kenapa? Karena kalau misalkan ada apa-apa saya tinggal ke sana aja, deket. Nah ini kalau misalkan saya beli di Batam ya untuk tiketnya aja ke Batam kemarin 1,2 juta. Jadi saya udah rugi banyak. Kalau misalkan ini saya kembalikan ke sana ke store-nya untuk digaransikan, saya nggak tahu juga bisa atau enggak. Jadi kalau misalkan beli HP bekas, ada anggapan kalau di Batam itu lebih murah. Menurut saya juga murahnya murah, cuman nggak terlalu signifikan gitu murahnya. Dan kalau misalkan beli bekas, mending di area masing-masing aja, jadi lega gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, kita bisa langsung ke offline store-nya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video beli HP di Batam kali ini. Menurut saya sih untuk produk yang saya ini ya, kalau menurut saya sih zonk ya, karena layarnya ada garisnya tadi dan speakernya juga lumayan pecah loh ternyata. Jadi kalau misalkan sebentar ya, saya buka volume 100%. Tuh ya, ini volume paling kencang 100%. Entah kalian bisa dengar atau enggak, cuman ini suaranya pecah-pecah kan. Jadi kayak ada agak-agak cempreng, agak-agak dipaksain gitu volume 100%-nya. Atau ini kotor aja, nanti coba kita bersihkan deh. Tapi intinya seperti itu tadi, kalau misalkan kalian mau beli iPhone atau elektronik bekas apapun, apakah di Batam itu murah? Ya kalau untuk pengalaman saya ya, karena mungkin saya nggak kenal orang sana, jadi menurut saya murah tapi murahnya nggak banget. Masih banyak di marketplace, kalau misalkan kita filter banyak yang jual lebih murah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye.